Dinikahi Berondong Part 12. Setelah selesai sesi bersalaman dan berpamitan pada sang istri, Bram lantas keluar dari mobil setelah mengatakan, "Pergilah sayang, aku ridho, didik anak murid-muridmu di sekolah, semoga akan menjadi pemberat amalanmu di akhirat kelak." Aisyah sampai terharu mendengar kata-kata Bram barusan, begitu dalam makna dan artinya. Bram pun melihat kedua sudut mata Aisyah yang berembun, lalu dia menyunggingkan senyuman termanisnya. Bram tak mau Aisyah bersedih saat pergi untuk mengajar. "Dah, hati-hati ya sayang, jaga hatimu hanya untukku, walau di sekolah banyak yang bening-bening," seloroh Bram yang membuat Aisyah terkekeh. "Iya mas, assalamualaikum," ucap Aisyah yang langsung menutup kaca mobil dan melanjutkan laju mobilnya. "Waalaikumsalam," jawab Bram seraya melangkah menghampiri Ustadz Syafiq. Berjalan beriringan bersama dengan abinya Aisyah atau ayah mertua untuk mulai mengitari kantor milik ayah mertuanya. Bram masih sedikit canggung, terlihat jelas masih kentara saat beberapa pasang mata mulai memperhatikan Bram. Sementara Aisyah berhenti tepat di parkiran sekolah, dia baru saja keluar dari mobil. Namun mobil dari arah yang sama muncul dan berhenti tepat di samping Aisyah memarkirkan mobilnya. "Assalamualaikum Syah," sapa rekan guru Aisyah yang bernama David. Dia adalah wali kelas 12 atau lebih tepatnya wali kelas Bram. "Waalaikumsalam, Pak David," jawab Aisyah sopan. Dia memang masih sepantaran dengan Aisyah. Namun demi menjaga kesopanan, Aisyah memanggil rekan-rekan lainnya dengan sebutan Pak Guru atau Bu Guru. "Segernya yang udah nikah," sindir David yang tahu jika Aisyah sudah menikah. Entahlah, padahal saat kejadian heboh itu terjadi, Pak David sedang tidak ada jadwal mengajar. Malah dia sedang izin keluar kota. Aisyah tercengang, pikirannya bertanya-tanya. Dari mana Pak David tahu jika dirinya sudah melangsungkan pernikahan dadakan? "Wey, biasa aja lagi liatnya, emang aku setampan itu, emang baru kelihatan. Selama ini kemana?" goda David semakin menjadi. Aisyah tidak ambil pusing, dia hendak pergi meninggalkan David. Namun baru saja selangkah kaki Aisyah melangkah, tangan David sudah mencekal pergelangan tangannya. Refleks Aisyah mengibaskan tangannya. Namun sayang, ternyata cekalan di pergelangan tangan Aisyah begitu erat hingga sulit dilepas. David tersenyum miring, dia mendekat kepada Aisyah. Cepat Aisyah pun berkata, "Lepas Pak, ini lingkungan sekolah. Ada apa dengan Pak David?" Aisyah berusaha sabar dan berbuat wajar. "Oke, aku lepas ya. Tapi kenapa kamu milih anak didik aku sendiri? Bukannya kamu yang bilang belum memikirkan pernikahan? Waktu bulan lalu aku menyatakan cinta ke kamu." David ternyata pria yang sudah sejak lama mengincar dan menaruh hati kepada Aisyah. Namun karena sikap Aisyah yang cuek dan ketus, David jadi bersantai untuk mendekati Aisyah hingga ditikung oleh muridnya sendiri yaitu Bram. David yang juga khawatir ditolak karena pernah bercanda akan mengutarakan isi hatinya, namun jawaban Aisyah masih belum memikirkan pernikahan membuat David berpikir berulang kali. Setelah mendengar kabar Aisyah menikah dengan Bram Sanjaya, siswa yang notabene sebagai anak muridnya sendiri, perasaan David kacau. David merasa ditipu oleh Aisyah dan David tidak terima Bram bisa menjadi lebih gentleman dibanding dia yang sudah berumur. Baik David maupun Bram sama-sama mapan dalam segi materi. Namun setelah jauh mengenali Bram, Aisyah semakin menyukai kepribadian Bram dibanding David yang sudah dewasa, tetapi David tidak bisa membuat Aisyah menyukainya walau sering bersama dalam ruangan guru. Hanya David yang menyimpan perasaan cinta, sementara Aisyah tidak pernah sedikit pun memiliki rasa pada David. "Baguslah kalau Pak David sudah tahu saya sudah bersuami. Setidaknya Bapak sekarang punya batasan, tidak bisa lagi menggoda istri orang," jawab Aisyah. Dia sangat kesal dengan rekan gurunya. Bukankah guru itu harusnya menjadi panutan sesuai dengan kepanjangan arti guru, yaitu digugu dan ditiru, baik tingkah dan perilakunya. Sedangkan David karena cinta, dia lupa dengan posisinya saat ini di sekolah. Beruntung para siswa dan siswi sudah masuk karena bel sudah berbunyi tepat saat Aisyah memasuki area parkiran tadi.
Dan saat David mulai mendekat ke arah Aisyah, ada rekan tata usaha yang datang. Mereka tidak lain rekan David dan juga Aisyah. Keduanya memang terkenal sangat ramah sampai akrab dengan semua yang bekerja di sekolah ini, termasuk juga Pak Tukang Kebun dan pekerja yang ditugaskan di ruangan tata usaha milik sekolah. Bu Aisyah, Pak David, wah lagi janjian ya? Tanya salah satu pekerja di bagian kantor TU di sekolah itu. Beliau adalah senior di sekolah ini. Jika dipandang dari segi usia, memang Pak Imron adalah tetua di sekolah ini. Iya Pak, mari. Aisyah bagaikan kejatuhan durian runtuh. Tidak henti dia berucap syukur karena Pak Imron datang di waktu yang tepat. Aisyah sempat merasakan seluruh tubuhnya meremang karena khawatir Pak David ini akan nekat dengan dirinya. Pria setengah abad itu tersenyum tak kalah ramah pada David yang dilintasi olehnya dan Aisyah. Dengan langkah kaki yang tergesa-gesa, Aisyah berusaha tetap santai. Permisi Pak David, mari saya duluan, pamit Aisyah. Dan David tersenyum miring, entah apa maksudnya. Aisyah lalu berpisah dengan Pak Imron karena memang keduanya terpisah ruangan. Aisyah yang hendak ke ruangan para guru-guru dan Pak Imron yang masuk ke bagian tata usaha kantor. Permisi Pak D, Assalamualaikum, ucap Aisyah saat keduanya akan berpisah. Namun siapa sangka ternyata David mengejar Aisyah. Bu Aisyah tunggu, teriak David yang berlari kecil mengejar langkah kaki Aisyah. Seketika debaran di dalam dada Aisyah berpacu dengan begitu cepat, memompa aliran darahnya. Namun dengan segala keberanian Aisyah yang tersisa, dia memberanikan diri untuk tetap menoleh ke arah David yang tadi sempat mencekal pergelangan tangannya. Iya Pak, ucap Aisyah terbilang biasa saja. Syah, emang kamu beneran mau menerima Bram sebagai suamimu? Tiba-tiba David bertanya hal yang sangat privasi. Aisyah sampai tercengang mendengar pertanyaan David yang sangat tidak sopan. Maaf Pak, saya dan suami sudah sah dan sudah sewajarnya kami saling menerima bukan? Aisyah berujar dengan sopan. David lantas terlihat tersenyum miring. Dan saat hendak masuk ke ruangan para guru-guru, dia sempat mengucapkan kalimat, mending kamu sama aku aja Syah, dijamin tidak akan mengecewakan. Emang anak kecil bisa memuaskan, bisiknya remeh. Aisyah langsung terhenti dari langkahnya. Darah di dalam diri Aisyah segera mendadak bergemuruh. Panas dan kesal rasanya mendengar kalimat yang sangat tidak sopan keluar dari mulut rekan kerjanya seorang guru. Pak David, saya peringatkan sekali lagi, jangan meremehkan suami saya. Walaupun semua perkataan Bapak itu benar adanya, tetap saja saya yang memutuskan apapun yang ingin saya lakukan. Semua tidak ada hubungannya dengan Bapak. Sampai di sini paham? Mau puas atau enggak, itu urusan saya. Aisyah mulai meninggikan volume suaranya. Gegas, Aisyah meninggalkan David di luar. Dia langsung menuju ruangannya dan gagal menemui para guru-guru di ruangan guru. Ah lo Syah, sok jual mahal banget sih, gerutu David yang masih dapat Aisyah dengar. Aja lo Syah, lo lupa siapa gue di sekolah ini, sambung David lagi. Aisyah menajamkan pendengarannya. Dia juga tetap masih bisa mendengar perkataan dari David barusan. Halah dasar anak manja, apa-apa orang tua. Mentang-mentang bapaknya yang punya sekolahan ini, gerutu Aisyah yang tetap kekeh, tidak ada rasa dengan David. Saat Aisyah sudah duduk di ruangannya, tiba-tiba David juga masuk ke ruangannya. Aisyah sampai terlonjak saking kagetnya. Berbeda dengan Aisyah, David justru terlihat santai saja duduk di hadapan Aisyah. Wajahnya terlihat tengil di mata Aisyah, hingga menguras energi positif yang ada di dalam diri. Aisyah menghembuskan nafas panjangnya. Ada apa sih Pak David ke ruangan saya? Tanya Aisyah jutek. Sudah tidak ada lagi Aisyah yang ramah dan lemah lembut sekarang. Syah, apa sih kurangnya aku daripada Bram? Sampai kamu tidak pernah melihat aku sedikit saja. Harta, aku punya Syah. Karir, aku juga sukses. Bahkan mulia sekali bukan? Seorang guru. Atau jangan-jangan kamu memang sukanya artis yang seperti Bram itu. Emang kamu gak takut apa bakalan ditinggalin setelah dia mendapat ketenaran karena menikahi perempuan yang jauh lebih tua darinya? David mengatakan hal-hal yang menjelekkan Bram. Aisyah masih bersabar, dia tetap berusaha tenang setenang air yang tidak beriak dan bergelombang. Namun jangan tanyakan hati Aisyah yang sudah mengatakan sumpah serapah pada David. Aisyah sedih sekali mendengar kejelekan-kejelekan yang David ucapkan buat profesi yang dimiliki suaminya seperti Bram. Udah, cukup Pak David,
Saya hargai Bapak, anak dari pendiri sekolah ini. Saya tidak ingin berdebat dengan Bapak, jadi silahkan tinggalkan ruangan saya, pinta Aisyah. Oh, kamu ngusir aku, Syah? Kamu tahu kamu ngusir siapa, hah? Awas aja, Syah, kamu bakalan menyesal. Ingatkan perkataanku ini. Dengan menghentakkan kaki, David segera keluar dari ruangan Aisyah. Aisyah, siapa guru rekan Aisyah yang sejak lama mencintai David. Aisyah bernafas lega, dia dengan cepat menyeka sudut matanya yang berair karena menahan tangis. Bu Mira, jawab Aisyah menyapa rekan kerjanya. Mira terlihat tidak suka melihat David yang tadi keluar dari ruangannya. Silahkan Bu, ada perlu apa? Tanya Aisyah ramah. Mira pun melangkah masuk dan duduk di kursi tempat David tadi. Wajah Mira sudah tidak bersahabat. Aku mau ngomong ya, Syah, ucapnya ketus, dan Aisyah merasa ada yang aneh dengan Mira. Ada apa, Bu? Tanya Aisyah masih santai. Bersambung, sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys. Bye-bye, santun sayang buat kalian semua. Dadah.